Hai guys, Jumpa lagi bareng kita berdua istri saya Foni dan suami saya Riki di channel Ica TV. So, di video kali ini Kita mau mereview ulang sebuah produk yang kita pakai selama perjalanan touring Padang Timur 10.000 km kemarin, yaitu Sideback Eiger Trax 1.1. Jadi kenapa kita sebut review ulang? Karena sebelumnya memang kita sudah ada videonya di sebelah sini, teman-teman bisa lihat nanti. Itu kita review waktu barangnya baru datang sih sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya itu unboxing dan review awal. Nah, setelah 2 bulan perjalanan 10.000 km melewati perubahan cuaca yang hujan badai, panas lagi, sampai banjir, sampai kebanjiran, berlumpur, dan biasa. Intensitas pemakaian yang sangat tinggi selama hampir tiap hari selama 2 bulan lebih itu. Apakah si Sideback Eiger ini masih bertahan? Kondisinya oke? Nah, ya, tetot. Ya, kita lihat dulu kondisinya sekarang, yaitu ini dia. Nah, ini dia Sideback Eiger Trax 1.1. Jadi memang Sideback ini yang kita pakai selama perjalanan ya. Kalau teman-teman ngikutin video-video kita pasti sering nih ngelihat kita terpasang di motor kita, dan juga gimana kita pakainya selama 2 bulan lebih itu. Oke, nah jadi sejauh ini bagaimana kita pakai si tas Sideback ini? Mari kita bahas satu persatu downside dan upside-nya memakai Sideback ini. Oke, biar nggak makan tempat, satu aja ya kita ini ya, turunin dulu. Nah, Sideback Trax ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tentu tas luarnya, lalu ada kompartemen dalamnya yang ada lacinya juga. Lalu ada waterproof, lapisan waterproofnya. Nah, yang pertama-tama yang paling mau saya acungin jempol dulu adalah lapisan waterproofnya ini. Jadi ini kita buka, lalu si kompartemen ini masuk di dalam lapisan waterproof ini, lalu baru masuk ke dalam tasnya. Nah, ini waterproofnya sangat bisa diandalkan. Karena ya terbukti kita udah kehujanan berapa kali, intensitasnya, sampai badainya juga. Ya, intensitas hujannya itu pokoknya yang udah yang ekstrim lah. Ya, betul. Ini barang-barang di dalam kompartemen ini masih tetap aman, kering, tidak basah sama sekali. So buat itu thumbs up. Oke. Lalu yang kedua, tas luarnya ini. Ini selama kita pemakaian ya hujan, kering lagi, hujan, kering lagi. Kalau kita bisa bilang kualitasnya oke banget. Ya, nggak ada berkurang selama pemakaian kita sejauh itu dan selama itu setiap hari. Cuma kualitasnya nggak berkurang, tapi ya mungkin warnanya aja sih. Karena saya juga ragu nih sebenarnya. Warnanya ini apakah karena memang pudar karena kena matahari, atau karena kita kan kotor cuci. Nah, bisa jadi itu juga. Nah, tapi ya hanya di warna. Tapi kalau di kualitas ketahanannya sampai sekarang sih belum ada yang kayak, tahu kan kalau kita pakai tas lama-lama somplak, ada yang aus mungkin gitu. Jahitannya mungkin ada yang itu ini gitu sih ya. belum ada sama sekali. Cuman memang kemarin di kita sebelah sini yang ini. ya udah, pokoknya ada satu yang memang sobek, itu karena kesalahan saya. Karena waktu itu di ferry nyelip keluar dari parkiran truk, kena di bak truknya, jadi ya sobek sedikit. Ya itu kesalahan saya sih. Dan barang kita cukup berat ya kemarin ya, pokoknya lumayan berat lah, pokoknya mungkin melebihi kapasitas beratnya si tas ini, tapi masih aman-aman aja, nggak ada yang rusak sama sekali pemakaiannya. So buat itu juga kita thumbs up lagi. Nah, oke. Dan buat si kompartemennya ini juga cukup kokoh sih, maksudnya dia nggak kaku banget, tapi cukup fleksibel, tapi cukup aman sih barang-barang kita di dalamnya. Karena dia menjaga bentuk tasnya tetap petak begitu. Dan satu lagi, karena fleksibel, kita bisa ini ya lebih dari 20 liter kan, kalau klaimnya dari Eiger ini muatnya 20 liter. Jadi ya kita bisa misalnya segini ya, kita bisa jadi agak begini ya nggak masalah. Terus juga karena ini sistemnya roll top gitu, gini, kita bisa memakainya kadang-kadang melebihi kapasitas tingginya. Kadang kita numpuk lagi barang, jadi ya digulungnya dikit aja. Udah bisa kita tutup tasnya. Jadi kapasitasnya bisa lebih dari 20 liter dari yang diklaim. Sejauh ini
oke semua, tapi yang agak sedikit kita kecewa pertama yang pasti adalah keamanannya sih memang. Bukan kecewa sih ya, memang yang namanya side bag sudah pasti seperti itu. Jadi oke, coba kita turunkan, kita naikin dulu yang satu lagi. Nih. Oke. Nah, ini kan sistemnya begini. Kita roll, lalu ini kita klik. Nah, ketika ini terpasang begini saja di motor ya, orang bisa saja dengan gampang membuka tas ini. Sehingga kemarin sih kami ngakalinnya dengan ditambahin gembok lagi. Ya, masang gembok, tapi gemboknya kita cari yang bukan yang besi begitu, tapi yang pakai sling. Jadi kan fleksibel sehingga gampang masukinnya di sela-sela ini, baru kita gembok sehingga orang nggak bisa buka si tasnya ini. Itu yang pertama ya, itu plus minus ya, tapi ya kita ngakalinnya pakai gembok. So far aman, walaupun kita tinggal, kadang kita makan, motornya ditinggal di luar, atau sewaktu di ferry juga nggak pernah ada kejadian ya, nggak pernah kehilangan juga. Nah, satu lagi downside-nya adalah ini teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini kita pasangin lakban hitam. Lagi. Ini udah nggak rapi sih, karena memang susah juga mau dirapihin. Kenapa? Karena ini kan posisinya dengan tas yang satu lagi kan dia klik begini, jadi dua tas. Terus masukin kita gantung di tengah jok, di jok kan kiri kanan. Nah ini pun padahal sebenarnya posisinya itu sudah di bawah jok, jadi sudah tertahan lagi oleh si jok dengan bodi motor, ya kan? Namun ketika kita pakai awal-awal itu dia makin lama tuh kayak makin ini geser lagi, jadi ininya kayak ketarik kan, karena kan ini berat, terus ini kegantung begini. Nah makin kegeser, jadi si tas ini posisinya dari yang tadinya tinggi, lurus, lama-lama jadi begini geser karena si penahannya ini yang apa sih namanya ini, yang beltnya ini yang buat ini pokoknya gitulah teman-teman, paham ya maksudnya. nggak bisa nggak bisa stabil. Jadi mungkin saran kami kalau buat Eiger mungkin bisa dicari yang bisa mengunci sehingga si talinya ini nggak bisa dipanjangin pendek lagi ketika kita sudah nemuin posisi yang pas, kunci, klek. Nah, nanti kalau memang kita mau ubah, kita bisa buka kuncinya. Mungkin ada, biasanya pernah lihat ada teknologi yang jadi kayak klip gitu mengunci sehingga si tali ini jadi nggak bisa lari-lari lagi. Nah, ini kita ngakalinnya ya pakai laban hitam. Ini juga terjadi untuk si tali pengamannya yang di bagian belakang, yang antara dua tas ini, ya kan? Sama yang satu yang antara dua tas, yang satu lagi yang ke footstep. Nah, itu lama-lama kalau misalnya banyak guncangan selama kita di jalan, dia jadi bakal kendor lagi. Ya, itu agak mengganggu sih sebenarnya. Jadi kita setiap berhenti padetin lagi. Ya, benar. Dan saya juga gimana ya, kalau yang itu kita nggak mungkin bisa kasih lakban karena emang kita untuk masangnya kita harus kendorin dulu, pasang, baru dipadetin, dikuatkan. Nah, kalau bisa sih ada teknologinya. Ketika kita sudah kuatkan, klik, ada kunci sehingga dia nggak bisa geser-geser lagi. Itu aja sih. Selebihnya, oh ya, downside-nya adalah satu lagi, karena kita pakai di PCX ya, dan kita tidak pakai side bracket. Karena kan pertimbangan kita kemarin bodi PCX itu kan udah lebar banget. Gede. Kalau pakai side bracket berarti jarak lagi sehingga ini akan menjadi di luar batas lebar stang. Lebar stang, betul. Nah, sehingga kita nggak pakai side bracket. Alhasil, pergesekan si tali ini dengan bodi motor yang bagian atas dan si tas ini dengan bodi samping menimbulkan baret di motor. So, ya gitulah. Ketika dibuka ya, ekspresi pertama kali itu ya gitu ya. Kita sadarnya udah pas di mana ya waktu itu, pokoknya udah beberapa hari jalan baru ini baret ya gitu. Dan mungkin kesalahan saya juga karena saya sempat awal-awal karena ini masih lari-lari waktu itu belum dikasih lakban. Jadi setelah saya gantung, saya tarik nih buat padat lagi. Nah, mungkin kan gitu, digeser gitu jadi baret motornya. Baret lah. Ya, kelemahannya sih itu memakai tas ini sejauh ini. Tapi apakah kita masih akan pakai tas ini lagi? Pasti. Pasti bakal pakai. Karena kami berpikir kalau kami pakai box, itu kan sudah istilah kaku sehingga barang-barang kita udah mentok, nggak bisa ini lagi. Kalau ini masih bisa fleksibel kalau kita kelebihan barang. Lalu kalaupun jatuh, kalau box nyamping kan, nih amin-amin lah kalau kita jatuh. Kalau box pasti agak ada retaknya, kalau ini ya jatuh nggak apa-apa. Nggak masalah karena ini kan agak ini. Paling bouncy cuman gitu. Ya bouncy gitulah.
Oke, ya jadi untuk belakang kita mungkin kita akan tetap pakai top box. Ya. Tapi kalau untuk samping kayaknya kita bakal tetap pakai side bag. Tapi mungkin kita akan akalin gimana caranya PCX kita itu bisa kita pasangin side bracket, tapi yang tidak terlalu melebar ke samping. Nah, biar si body PCX kita nggak baret lagi. Kalau kesimpulan secara overall ya, tadi sebenarnya udah secara subtle kita udah sebutin bahwa kita puas banget pakai side bag track Tiger 1.1 ini. So, demikian video kali ini, dan seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, lalu jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share juga. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya, masih di channel Ica Ica TV. Bye-bye!